Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagi seluruh majelis gereja. Terpujilah Tuhan yang memberkati kita, sehingga setiap keluarga dapat diam bersama untuk memuji, memuliakan Tuhan dalam ibadah Minggu Reminiscere hari ini. Kiranya nama Tuhan selalu kami puji, karena Engkaulah sumber segala yang baik. Ajarilah kami dan keluarga kami untuk tetap layak di hadapan-Mu dan tetap setia beribadah hanya kepadamu. Dalam ibadah Minggu keluarga ini, setiap anggota keluarga duduk bersama memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu, di dalam iman kepada Tuhan, marilah kita menyaksikan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, bersama menyatakan kasih setia Allah. Marilah kita bersama-sama mengucap syukur, memuji, memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 581 ayat 1 sampai 3. Manusia
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami, agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Kita bernyanyi. Dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari titah pertama sampai titah ke-10. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang keenam, jangan membunuh. Hukum Taurat yang ketujuh, jangan berzina. Hukum Taurat yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum Taurat yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu.
jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam nama anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari kita bernyanyi. Kau
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam kitab Yeremia 31 ayat 31 sampai ayat ke-34. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Tapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian kor dari anak, sidi, dan remaja.
kita dengarkan warta jemaat. Shalom. Shalom. Warta pelayanan Minggu 1 Maret 2026. 1 Romawi, nama minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Reminiscere dengan topik minggu kasih Allah besar akan dunia ini. Dua umum. Yang pertama, anak lahir. Pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2026, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak Martin Aman Junior Sitorus, Ibu Claudia Febriana Sihombing, dari Week 11 NRJ 251833, kita bersyukur kepada Tuhan, orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. Yang kedua, jemaat tidak aktif. Sesuai dengan surat pernyataan Parhalado Week 14 dan keputusan sermon Parhalado, sejak hari ini Minggu 1 Maret 2026 tidak terdaftar dalam keanggotaan jemaat HKBP Tangerang Kota, yaitu yang pertama, keluarga Irpin Simbolon Borunebaho dari Week 14. Yang kedua, keluarga Tupal Sinaga Boru Siregar dari Week 14. Karena yang bersangkutan tidak pernah aktif dalam kegiatan gereja dan Week 14, serta tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota jemaat. Yang ketiga, jemaat meninggal. Hari Sabtu tanggal 28 Februari 2026 telah meninggal dunia Bapak Sintua Ependi Tampubolon, tutup usia 72 tahun, dari Week Pos Permingguan Jayanti. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi Ibu Lasma Mauliate Silitonga dan keluarga yang ditinggalkan. Yang keempat, ibadah Minggu Keluarga. Hari ini Minggu 1 Maret 2026, gereja kita melaksanakan ibadah Minggu Keluarga di semua ibadah. Karena itu setiap keluarga agar duduk bersama mengikuti ibadah keluarga. Kita akan mengumpulkan persembahan keluarga di dalam amplop untuk persiapan dana perayaan jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota pada tahun 2028. Persembahan 1A, 1B, dan 2 diberikan sebelum khotbah, sedangkan persembahan khusus keluarga atau amplop diberikan setelah khotbah ke depan. Yang kelima, pensiun Sintua. Hari ini Minggu 1 Maret 2026, dalam ibadah pukul 11 WIB, gereja kita akan memberangkatkan 2 orang Sintua yang akan memasuki masa pensiun, yaitu Amang Sintua Jonar Limbong dari Week 9 dan Amang Sintua Lindung Nenggolan dari Pos Pelayanan Jayanti. Yang keenam, Rama Tama Sintua pensiun. Hari Jumat 6 Maret 2026, setelah sermon Parhalado akan diadakan Rama Tama dan pemberangkatan 2 orang Sintua yang sudah memasuki masa pensiun, yaitu Sintua Jonar Limbong Week 9 dan Sintua Lindung Nenggolan dari Pos Pelayanan Jayanti, bertempat di Sopo Saroha. Melalui warta ini dimohon kepada semua Parhalado untuk mengikuti acara tersebut. 7. Mutasi pendeta. Sesuai dengan surat keputusan Eporus HKBP nomor 987 garing PDT
garing SK garing 11 2025 tanggal 7 November 2025 tentang penugasan Pendeta Herta Epalina Manik STH menjadi pendeta fungsional HKBP Resort Tangerang Kota Distrik 21 Banten, dan surat keputusan Eforus HKBP nomor 988 garing PDT garing SK garing 11 garing 2025 tanggal 7 November 2025 tentang penugasan Pendeta Maridup Purba MTH menjadi pendeta fungsional HKBP Resort Serpong bertempat di HKBP Cisauk Distrik 21 Banten, maka akan dilaksanakan pertama, memberangkatkan atau paberhaton Pendeta Maridup Purba MTH dan mengukuhkan atau mengojakon Pendeta Herta Epalina Manik STH di HKBP Tangerang Kota Minggu 8 Maret 2026 dalam ibadah pukul 11 WIB. Sehubungan dengan ini, dalam ibadah Minggu 8 Maret 2026, kita akan memberikan persembahan kasih atas pelayanan Pendeta Maridup Purba MTH selama di HKBP Tangerang Kota. Yang kedua, serah terima jabatan dari Pendeta Herta Epalima Manik STH kepada Pendeta Maridup Purba MTH di HKBP Cisauk Sabtu 14 Maret 2026 mulai pukul 15 WIB. Yang ketiga atau C, memberangkatkan Pendeta Herta Epalina Manik STH dan mengukuhkan atau mengojakkan Pendeta Maridup Purba MTH menjadi pendeta fungsional HKBP Resort Serpong bertempat di HKBP Cisauk Minggu 15 Maret 2026 dalam ibadah pukul 10 WIB. Gereja akan memberangkatkan tim Kor Ama Festival dan Kor Ina Maria HKBP Tangerang Kota untuk mendampingi Pendeta Maridup Purba MTH dan keluarga dalam acara pisah sambut di HKBP Cisauk. Yang kedelapan, pengkhotbah tamu. Hari ini Minggu 1 Maret 2026, pelayan firman dalam ibadah pukul 18 WIB dilayani oleh Inang Pendeta Riswanti Panjaitan MTH. Seluruh parhalado dan jemaat HKBP Tangerang Kota mengucapkan terima kasih atas pelayanan tersebut. Yang kesembilan, periodisasi pengurus seksi periode tahun 2026-2028. Diberitahukan kepada masing-masing seksi dan punguan di setiap dewan agar melaksanakan periodisasi atau pemilihan pengurus periode tahun 2026-2028. Periodisasi dilaksanakan di setiap seksi atau punguan dipimpin oleh setiap ketua dewan bersama paniroi dari pelayan penuh waktu dan parhalado. Hasil periodisasi diserahkan kepada Pendeta Resort selambat-lambatnya Jumat 27 Maret 2026 dalam sermon parhalado. 10. Kelompok kerja atau Pokja, amandemen pedoman penata layanan gereja atau SOP. Sesuai dengan hasil sermon parhalado Jumat 27 Februari 2026 untuk melaksanakan dan menyusun amandemen pedoman penata layanan atau SOP Gereja HKBP Tangerang Kota, telah dibentuk kelompok kerja atau Pokja amandemen pedoman penata layanan SOP sesuai dengan surat keputusan Pendeta HKBP Resort Tangerang Kota nomor 0358-2.1.01-02.03 Romawi 2026 dengan nama-nama sebagai berikut. Pendeta Sabar M. Manulang SPD sebagai penanggung jawab atau pengarah. Yang pertama, Pendeta Sardono Siburian. Kedua, Sintua Puka Lumban Toruan. Ketiga, Sintua Pahala Lumban Toruan. Keempat, Sintua Edison Manurung. Kelima, Sintua Lindung Nenggolan. Keenam, Sintua Firman Siagian. Ketujuh, Sintua Salamat Simangunsong. Kedelapan, Sintua Juara Siahaan. Kesembilan, Marsius Simangunsong.
Ke-11, Konven Pelayan Penuh Waktu atau Full Timer. Pada hari Senin 2 Maret 2026 di HKBP Citra Raya Resort Citra Raya akan diadakan Konven Pelayan Penuh Waktu dan Keluarga masuk pukul 10 WIB. Ke-12, piket bulanan. Piket bulanan di bulan Maret 2026 adalah Inang Bible Pro Bertauli Hutauruk. 2 Romawi Koinonia atau pelayanan persekutuan. Yang pertama, pendalaman Alkitab gabungan seksi remaja dan pemuda. Hari Sabtu 7 Maret 2026 dilaksanakan kebaktian pendalaman Alkitab gabungan kategorial remaja dan pemuda dimulai pukul 19 WIB bertempat di gedung sekolah minggu lantai 2. Diminta kehadiran seluruh remaja dan pemuda HKBP Tangerang Kota. Pendalaman yang kedua, pendalaman Alkitab seksi Paropuon. Hari Kamis tanggal 5 Maret 2026 akan dilaksanakan kebaktian pendalaman Alkitab seksi Paropuon bertempat di gereja masuk pukul 17 WIB. Diminta kehadiran Punguan Ina Kamis, Ina Maria, Ina Hana, Ina Deborah, dan seluruh paropuan dari setiap week untuk menghadiri ibadah tersebut. Pelayan kebaktian dan kolektan dilayani oleh paropuan dari week 10 dan Kor Punguan Ina Hana serta yang menyediakan konsumsi dari week 30, 31, 32, dan 33. Yang ketiga, Bonataun Seksi AMA. Hari Sabtu 7 Maret 2026 akan dilaksanakan Bonataun Seksi AMA bertempat di Sopo Saroha, masuk pukul 15 WIB yang dipimpin oleh Pendeta Sardono Siburian STH. Yang keempat, Romawi Diakonia atau pelayanan kasih. Pertama, ucapan selamat dan doa. Full Timer, Perhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan yang pertama, selamat ulang tahun kelahiran kepada 99 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 17 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang engkau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang dirancangnya. Mazmur 20 ayat 5. Yang kedua, kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Firman Tuhan berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Yeremia 17 ayat 14. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA grup setiap week. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat dikonfirmasi ke Perhalado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Horas. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 715 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Oh
berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara semuanya, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah kita di Minggu Reminiscere diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 3, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan kami bacakan untuk kita semua. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan juga muda-mudi gereja Tuhan, shalom buat kita semuanya. Topik yang dirindukan sampai kepada kita adalah kasih Allah besar akan dunia ini. Pernah ada sebuah peristiwa. Ada seorang pendeta yang baru ditempatkan di satu gereja. Dan ada juga dari gereja induk itu ada jemaat filialnya atau gereja pagaran, jemaat cabangnya. Pendeta itu pun pergi ke sana, melayani pada jam yang sudah ditentukan dengan naik sepeda. Jam masuk pukul 10 pagi. Tapi
gereja itu tidak cepat ketemu. Dia udah mutar-mutar nggak ketemu. Padahal sudah kurang 5 menit lagi masuk. Sudah jam 9.55 menit. Tapi ada seorang anak yang bermain-main di situ. Dia bertanya, "Dek, di mana di sini gereja A?" Mau menyampaikan gereja yang hendak ditujunya itu. "Oh, ayo Pak Pendeta, saya antar," katanya. Anak itu berjalan dengan sukacitanya mengantar Pak Pendeta itu dan kemudian mengatakan, "Itu gereja itu," katanya. Maka Pak Pendeta itu dengan senang, "Ayo nak, ikutlah aku, biar kutunjukkan kepadamu jalan ke surga," katanya. Anak kecil itu bilang, Bapak Pendeta, jalan ke gereja aja nggak tahu, apalagi jalan ke surga." Bapak Ibu Saudara, di sini kita ada yang sudah tahu jalan ke surga? Ternyata tingginya ilmu teologi tidak menjanjikan tahu jalan ke surga. Dan memang benar-benar kalau dari dirinya sendiri dia enggak tahu bagaimana jalan ke surga itu. Tidak mudah mengenal jalan ke surga dan tahu jalan ke surga dan juga menerangkan jalan ke surga. Di sini ada seorang teolog yang luar biasa bernama Nikodemus. Dia orang baik. Dari banyak orang-orang Farisi atau pemimpin orang Farisi, salah satu yang menjadi teman Yesus, sahabat Yesus adalah Nikodemus. Yang paling banyak memusuhi Yesus justru dari orang-orang Farisi. Dan persahabatan mereka dengan Yesus bukan persahabatan hanya di saat suka, di saat bahagia, bukan persahabatan sebatas makan bersama. Tapi sampai mati pun kalau kita baca-baca, Nikodemus itu setia bersahabat. Dia adalah salah satu yang ikut meminyaki Yesus bersama dengan Yusuf dari Arimatia, menurunkan dari salib itu dan bersama dengan Yusuf Arimatia memasukkan ke kuburan Yesus. Itulah Nikodemus. Tapi dalam pembacaan kita di sini di awal-awal, meskipun dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi, sudah pasti lebih tahu dan juga lebih mendalam teologi tentang pelajaran firman Tuhan. Tapi realitanya dia tidak mengenal siapa Yesus itu dengan lebih baik dan juga tidak tahu sebenarnya jalan ke surga itu bagaimana. Yang dia katakan adalah seperti ini. "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yang dilihatnya adalah karena sebatas tanda itu. Sebab itulah tanda lahiriah yang bisa dilihat. Wih, luar biasa sekali. Bisa menjadi tepuk tangan, meriah, banyak yang nonton. Wah, air jadi anggur, luar biasa. Dan orang akan sukacita. Betul, air jadi anggur. Ya, coba dulu saya cicip. Oh, benar ya. Wih, luar biasa, mujizat. Sampai di situ. Itu sebabnya Yesus mau mengajar dia, mendidik dia dan juga mengajarkan tentang kerajaan surga itu kepadanya. Maka jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yang menjadi sangat penting adalah melihat kerajaan Allah, mengerti kerajaan Allah, dan tahu apa itu kerajaan Allah. Umat yang dikasihi Tuhan, kita yang bergereja di pukul 8 ini. Bapak, Ibu, Saudara, apakah kita sudah tahu
kerajaan Allah itu? Sudah mengerti dan mengimaninya sebaik-baiknya. Itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan di sini. Ternyata supaya tahu kerajaan Allah itu, bagaimana di sana, bagaimana bahagianya, dan apa yang harus diimani tentang kerajaan Allah itu, semuanya hanya kita dapatkan jika ada anugerah. Semuanya karena berkat. Itu sebabnya supaya dapat dan mengerti kerajaan Allah, pertama dia harus lahir dari air, kata Tuhan. Bagaimana itu bisa dimengerti lahir dari air? Kita imani dan percayai jika dia telah dibaptis. Disitulah kita dilahirkan. Jadi bukan airnya itu yang mau disampaikan, tapi ada baptisan. Itu sebabnya yang melatar belakangi baptisan bagi gereja mula-mula, karena baptisan adalah anugerah, maka tidak bertobat dulu baru dibaptis. Itu anugerah. Dan itulah juga yang melatar belakangi kita sekarang dibaptis. Masih anak kecil dibaptis. Pemahamannya adalah anugerah. Di antara keluarga-keluarga itu mungkin juga sudah ada yang sudah bertobat dan sudah mengerti. Dalam perjanjian baru yang dibaptis itu biasanya satu-satu keluarga. Maka dibaptislah Lydia bersama dengan keluarganya. Lydia mungkin dengan suaminya udah mengerti karena udah diterangkan. Tapi ada juga di sana anak-anak. Maka kalau ditanya kenapa di HKBP itu dan gereja-gereja mainstream, Roma Katolik, GPB dan juga yang lainnya, yang gereja-gereja jalur utama yang di awal termasuk gereja ortodoks, maka kita dibaptis anak kecil. Kalau sekarang ada gereja-gereja yang baru, anak baptis misalnya, bertobat dulu baru dibaptis. Dengan pemahamannya adalah, kan mereka belum mengerti kenapa harus dibaptis. Pemahaman kita adalah belum bertobat, bukan dimengerti secara intelektualnya, baru dibaptis. Tapi setelah diimani dulu, mengimani dulu, baru dia mengerti. Tanpa diimani tidak akan bisa mengerti. Itu sebabnya beriman itu juga adalah anugerah. Dilanjutkan dari sini, harus dibaptiskan dengan roh juga, roh huruf besar. Dibaptis dalam air dan roh. Roh Kudus maksudnya. Kehadiran Roh Kudus juga adalah anugerah. Maka kita mengerti Allah, kita percaya Tuhan, kita tahu kerajaan Allah itu bagaimana, kita bisa mengerti kerajaan Allah itu hanya karena anugerah. Dan kemudian ketika kita menerima, kita mengimani, kita percaya, kita juga menjadi mengerti kerajaan Allah itu. Dengan mengimani dulu. Imani dulu baru mengerti. Tidak akan bisa dimengerti secara logika. Kalau pikiran dan otak yang ditonjolkan untuk mengerti. Tetapi dengan mengimani kita menjadi mengerti. Saya buat satu contoh yang gak bisa dimengerti dan tidak masuk akal. Kalau itu patokannya kita nggak akan bisa percaya. Contohnya, maka mengandunglah Maria dari Roh Kudus. Mana logikanya? Dia telah mengandung sebelum mengenal laki-laki. Dan kemudian Maria berkata, jadilah padaku seperti yang kau katakan, sebab aku adalah hamba Tuhan. Di mana mengertinya? Di mana logikanya? Tapi apakah kita bisa percaya? Dan kemudian kita menjadi mengerti ketika kita percaya.
bahwa Yesus dikandung daripada Roh Kudus dan menjadi manusia. Itu satu contoh. Contoh berikutnya adalah bagaimana kita mengimani darah Yesus mengampuni dosa manusia, termasuk seluruh jemaat, muda-mudi dan juga orang tua, remaja gereja Tuhan yang di HKBP Tangerang Kota. Dosanya diampuni oleh darah Yesus disalib di Golgata itu. Dari Golgata ke HKBP Tangerang Kota mungkin jutaan kilometer. Atau mungkin ratusan juta kilometer. Emangnya berapa tronton darahnya? Kalaupun mengalir dari Golgata, udah habis di laut Tel Aviv. Belum nggak sampai di sini. Kalau masuk dari lautan Teduh udah habis. Masuk dari lautan Pasifik juga udah habis. Tapi kita mengerti dan percaya karena darahnya itu. Kita mengerti kerajaan Allah itu karena anugerahnya. Berikutnya baru kemudian dia baru mengerti kerajaan Allah, baru itu bertobat. Jika dia lahir kembali. Setelah dibaptiskan kita menjadi lahir baru. Menjadi tubuh Kristus. Karena telah dihisapkan menjadi tubuh Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu. Oleh Roh Kudus, maka kita menjadi suci. Di sanalah kita ada pengajaran, ada pertobatan, dan kemudian kita menjadi suci. Maka juga alurnya, setelah kita menerima Roh Kudus itu dan juga telah disucikan melalui baptisan kudus itu, pengudusan daripada Allah itu melalui Roh Kudus, kita menjadi mengenal dosa-dosa kita. Apa itu dosa? Anak-anak Tuhan mengenal dosa-dosanya dan kesalahannya. Dia menjadi mengenal kerajaan Allah jika dia menyesali dosa-dosanya dan bertobat. Maka alur perjalanan pertumbuhan iman dalam gereja kita, kalau gereja yang lain saya nggak tahu, dan mungkin nggak perlu tahu semuanya tentang mereka. Ketika kita dibaptis, di sanalah anugerah itu, di sanalah juga pengudusan itu, dan juga Roh Kudus itu, penyucian dari Roh Kudus itu, baru kita menyaksikan iman, pengakuan iman. Maka pengakuan iman di gereja HKBP setelah dibaptis. Dalam pengakuan imanlah atau sidi, dalam sidilah pertobatan. Kalau Bapak Ibu, saudara aku masih ingat, tapi biasanya karena ketika berdiri di sana mau sidi, apalagi bersimpu di sini masih grogi juga, kurang diingat kata-kata yang disampaikan waktu sidi. Waktu sidi kata-kata yang disampaikan adalah, apakah kau mau bertobat, tidak akan mengulangi kejahatan dan kesalahanmu lagi, supaya kau tidak mendapat hukuman Tuhan? Ya, jadi bahasa-bahasa pertobatan yang ada di situ. Baru kemudian dia bersimpuh, kemudian menyaksikan iman, baru kemudian dia bersimpuh. Disitulah seruan pertobatan itu. Maka kita menjadi mengenal kerajaan surga itu dan mengerti kerajaan surga itu adalah tatkala kita telah dibaptiskan dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, dan disucikan oleh Roh Kudus itu. Kita menjadi semakin mengenal kerajaan Allah itu jika ada pertobatan, mengenal dosa-dosanya. Sebab di sana kita disucikan. Ketika kita telah suci, karena anugerahnya bukan karena perbuatan kita, kita akan menjadi, jangankan kerajaan Allah, kita melihat Allah. Maka diucapkan oleh Yesus dalam khotbah di bukit, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Satu-satunya jalan
menjadi mengenal Allah, termasuk kerajaan Allah adalah suci hatinya. Kalau tidak akan mengenal kerajaan Allah dan mengerti kerajaan Allah. Berikutnya kata firman Tuhan supaya kita mengenal kerajaan Allah dan semakin mengerti kerajaan Allah dan tahu jalan ke kerajaan Allah adalah dengan percaya dan menerima anaknya Yesus Kristus itu. Itu sebabnya dikatakan dalam ayat 16 tadi, karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini, sehingga dia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mempercayai Yesus anaknya itu. Bersahabat, berteman dengan Yesus anaknya itu. Saya sangat senang tadi remaja gereja kita KOR bersekutu di gerejanya. Harapan saya bukan hanya mereka, tapi sekarang anak-anak kita yang ada yang ikut remaja di sini supaya gabung juga. Dan bukan hanya hari ini, tapi hari akan datang juga, supaya datang mereka. Supaya mereka bersahabat dengan Yesus itu. Karena tidak akan mungkin Yesus itu menjadi sahabatnya kalau tidak pernah bersama-sama dengan dia. Tidak akan mungkin bagaimana karya Yesus itu tertulis di hatinya. Sebab firman Tuhan, Tauratku tidak lagi kutulis di atas batu, tetapi akan kutulis di hatinya. Kapan Yesus itu kasihnya, pertolongannya tertulis di hati kita? Kalau enggak kita bisa ketemu. Kapan sabdanya tertulis di hati kita? Jika hanya mendengar, meskipun awalnya dari pendengaran kita menjadi beriman. Tapi ada lagi yang lebih hebat, tidak hanya pendengaran, tapi berpengalaman dan bersama-sama dengan Tuhan itu, maka tertulis di hatinya. Jangan kau katakan Yesus tidak penuh kasih. Begitu banyak caramu untuk mencobai saya supaya saya jauh dari Yesus. No, kenapa? Saya udah kenal dia. Kami udah kompak, Yesus itu sangat baik sekali. Bukankah itu yang dikatakan oleh Uskup Polikarpus itu? Ketika dia mau dibunuh di daerah Kartago waktu itu karena dia mengikut Yesus. Kau bilang saya murtad dan berbalik meninggalkan Yesus. 98 tahun saya sudah bersama-sama dengan dia. Dia tidak pernah mengecewakan saya. Masa hanya karena hari ini saya meninggalkan Yesus Kristus Tuhanku? Dan dia dibunuh. Dia dibakar hidup-hidup. Dipertontonkan kepada semua orang. Karena pengalaman bersama dengan Yesus itu, dia tidak pernah meninggalkannya. Sudah tertulis di hatinya. Yesus itu sangat setia. Masa saya meninggalkan tidak setia kepadanya? Maka bersahabat dengan Yesus. Saya buat lagi satu contoh lagi Bapak Ibu Saudaraku. Supaya kita semakin teguh yang beriman dan bertuhan ini. Biar kita ajak anak-anak kita juga. Anak sekolah minggu itu jangan pernah tertinggal. Muda-mudi dan remaja gereja Tuhan itu. Bukankah itu sukacita kita? Bukankah itu kata-kata orang Batak juga anak kokiru hamorau diau? Di mana hamoraunya? Di harta kah? Bukankah itu yang dikatakan oleh orang Batak itu? Anak kokido tapuk ni pusu-pusu urak ni ate-ate. Maka kalau anaknya menyimpang cepat dia mati stroke. Bukankah betul kan? Apa yang paling sering membuat kita menangis Bapak Ibu? Orang lain kah? Kalau orang lain menyakiti kita enggak apa-apa, bawa tidur. Tapi kalau udah anaknya menyimpang? Tapi sebaliknya, apa yang membuat kita sering tertawa sukacita sekali dengan penuh, dan kalau menangis pun menangis terharu? Bukankah juga anak-anak kita? Maka itulah minggu keluarga ini kita selalu diingatkan, bukan hanya hari minggu pertama, tapi di rumah kita juga ada persekutuan bersama-sama dengan firman Tuhan. Bersahabat dengan anaknya itu. Kenal Yesus itu, karena dia yang petunjuk jalan kerajaan Allah. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ilustrasinya seperti ini.
ada seorang putra raja yang maha kaya, luar biasa, usia 10 tahun. Rumahnya bertembok yang kokoh, yang luar biasa. Kalau kita gambarkan dengan surga, halamannya intan permata, emas 24 karat. Kalau ada lagi yang lebih tinggi dari situ, pasti lebih hebat. Tapi supaya kita bisa mengenal, halamannya aja, tiang-tiang rumahnya dari permata, bermacam-macam sesuai dengan jumlah tiangnya. Tapi ada anaknya yang 10 tahun, dia bermain-main. Kita bayangkan itu halaman parkir gereja Gereja Tangerang Kota yang tidak ayahnya kenal. Tapi bermain-main dengan anaknya yang 10 tahun itu. Suatu hari anaknya yang 10 tahun itu mengajak anak-anak teman-temannya itu masuk ke rumahnya yang super mewah itu. Saya tanya, kalau itu sahabat anaknya itu, apakah dilarang anak-anak itu masuk? Bisa bajunya comang-comeng, bisa sepatunya enggak ada, bisa kakinya berlumpur, rumahnya luar biasa. Pak, ini teman-temanku, bawa masuk ke rumah ya. Bapak yang baik bagaimana? Bapak Ibu, apakah dilarang? Gak usah, jangan bawa anak-anak teman-temanmu itu ke sini. Jorok itu kulihat. Bah, itu kesenangan anakku, bahagianya ada teman-temannya. Ayo masuk. Bukan hanya disuruh masuk, dimasak lagi goreng. Pernah Bapak Ibu membuat seperti itu? Teman anak-anaknya dilihat baik. Wah, itu gambarannya. Karena Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Gak ada orang manusia yang di dunia ini yang tahu jalan ke surga. Sama dengan Bapak Pendeta saya tadi, belum pernah dia ke gereja itu. Mana tahu dia jalan ke situ. Sekarang yang udah adanya Google Map. Kalau dahulu sering kita 3 kali bertanya, kali 1/4 jam. Kapan sampainya? Sering terlambat. Tapi karena Yesus sudah jalan-jalan dari sana, ya tahu jalan itu. Maka dia jalan, maka jangan percaya yang lain jalan ke surga. Enggak ada itu, enggak pernah dia dari sana. Enggak tahu dia rumahnya di mana. Bapak kita Yesus Kristus itu adalah memang rumahnya dari situ, dia datang dari situ, maka dia tunjukkan jalan, menjadi kita tahu. Oleh sebab itu harus bersahabat dengan kompak kepada anaknya Yesus Kristus itu. Sebab dialah jalan. Dan caranya yang luar biasa, bagaimana kasihnya itulah yang diterangkan sebenarnya. Karena begitu besar kasih Allah di dunia ini ya, kasihnya adalah dia mati, dia menjadi korban, apalagi yang enggak dibuat. Itulah yang dikatakan, begitu besar kasih Allah atas dunia ini. Bapak Ibu Saudara, tetaplah jalin persahabatan yang sangat kompak, yang sangat intim, bersama dengan anaknya itu. Hanya dengan demikian kita tahu jalan ke surga itu bagaimana. Dan bagaimana berperilaku yang dirindukan kerajaan Allah itu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kasih-Mu yang mengutus anak-Mu menjadi jalan keselamatan kepada kami. Bukan hanya manusia yang Tuhan kasihi, tapi dunia ini. Dan keselamatan itu berlaku untuk kami semua. Siapapun yang mau percaya kepadanya. Terima kasih atas anugerah sebab Engkau yang lebih dahulu datang menunjukkan kasih-Mu. Atas kasih karunia-Mu kami telah menerima dan telah dilahirkan dari air dan roh. Kami telah dibaptiskan dalam nama-Mu dan juga kami telah menerima Roh Kudus. Yang menuntun kami menjadi percaya dan mengenal Allah itu, mengenal jalan-jalan dan juga kehendaknya. Tuntun kami Tuhan untuk tetap teguh berdiri, meskipun banyak cobaan dan tantangan yang membawa kami supaya tersesat,
Tapi firman-Mu sekarang menuntun kami, sebab Engkaulah jalan itu. Terima kasih atas anugerah dan juga berkat-Mu. Bapa dalam surga, dalam persekutuan kami pada hari ini, kami berdoa untuk umat Tuhan yang sakit. Kaulah yang menjenguk mereka, yang memberkati pengobatan mereka, memenuhi dengan sukacita. Kami berdoa buat Ibu Imelda Malau, Bapak John Elibert Sitinjak, Bapak Kalber Saragi, Ibu Murniati Huta Barat, Bapak Mengantar Simanjuntak, Bapak Harlen Sitorus, Bapak Situa Sultan MP Siregar, Bapak Situa Tulus R. Panggabian, anak kami Salomo Lamganda Maha, Yosias Mikael Sirait, Bapak Hotman Panjaitan, anak kami Pahma Dohma Pasaribu, Ibu Ina Huta Barat, Ibu Martaulina Siregar, anak kami Jessica Raya Simaramata, Ibu Pasrah Simbolon, anak kami Klarin Kwenara Silaban, Bapak Tony Sianipar, Ibu Hotni Ida Parapat, anak kami Elizabeth Gloria Sinurat, anak kami Gabi Maduma Maha. Bapa dalam surga, berkati pengobatan mereka, hadirlah menyapa mereka, tumpangkan tangan-Mu yang maha kudus itu untuk kesembuhan mereka. Kami dengar firman itu karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini, sehingga Dia telah memberikan anaknya untuk kesembuhan dan juga keselamatan kami. Kami juga berdoa buat seluruh keluarga, mampukan mereka memberikan perawatan yang terbaik. Tuhan membuat kekuatan yang berlipat ganda kepada mereka, supaya diberikan juga kesehatan untuk memberikan perawatan. Kami berdoa buat para dokter dan juga para tenaga medis, supaya dengan sukacita memberikan perawatan dan pengobatan itu, berikan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu, sehingga pengobatan bisa berlangsung dengan semakin baik hari demi hari. Kami berdoa buat keluarga yang merindukan lahirnya putra-putri dalam keluarga mereka dan juga bertambahnya putra-putri. Bapa dalam surga, Engkau adalah pembuka rahim dan juga yang menutupnya. Tumpangkan tangan-Mu ke rahim para ibu kami di tengah-tengah keluarga itu. Berikan nyawa manusia di sana. Berkati mereka Bapa. Jika ada dari suami ataupun istri yang kurang sehat, Tuhan yang mendandani tubuh mereka sehingga menjadi tepat dan juga layak untuk lahirnya putra-putri di tengah-tengah keluarga. Kami juga berdoa buat muda-mudi gereja Tuhan yang merindukan jodoh. Berikan Tuhan jodoh kepada mereka yang sepadan dan juga pasangan yang seimbang kepada mereka yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Kau yang mempertemukan mereka. Sebab firman-Mu tidak baik manusia itu seorang diri saja. Kami berdoa buat seluruh keluarga dan juga muda-mudi yang belum mendapatkan pekerjaan, yang merindukannya. Tuhan yang menunjukkannya. Sebab firman-Mu berkata, yang tidak mau bekerja janganlah dia makan. Tuhan menuntun kami dan mengarahkan kami, bahkan menyuruh kami untuk menjadi garam dan terang dunia. Hanya dengan berkarya di tengah-tengah dunia ini, kami boleh berbuat, sehingga kami boleh menjadi garam dan terang. Bapa, sempurnakan doa kami dan berdoalah bagi kami. Hantarkanlah umat Tuhan ini dengan penuh sukacita pulang ke rumah mereka masing-masing, sebab mereka telah dibekali oleh firman-Mu dan Yesus yang telah lahir di hati kami dan menjadi sahabat kami yang sejati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan Minggu Keluarga. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, di dalam
Kita lanjutkan ayat 4 dan berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Yesus.